Matanya kamera. Ya, masuk. Hai Manda. Man, inget gak sih dulu kita tuh ketemu tahun berapa ya? Lupa deh, tapi yang pasti kayaknya 2015 ya. So 2015. It's been 10 years ya kita Yes. temenan. Jadi aku ingat, aku tuh sebenarnya ketemu kamu di Rana di Bener di Kemang. Cuman hari itu tuh kamu kan bintang ya sebagai host ya. Ibu kan udah hits banget tuh, bajunya udah dipakai Raisa, dipakai semua gitu kan. Jadi mungkin saya terintimidasi untuk datang ke ibu ya, untuk halo gitu. Saya Kiki gitu. Terus kalau kamu apa dulu first impressionnya pas ketemu aku? Ini bakalan brand Omah Etnik nih cakep, keren, dan aku tuh ngerasa tuh brand kamu tuh bakalan melambung tinggi. Aduh amin. Bener? Amin, Serius. amin. Karena punya identitas aja. Kalau aku tuh waktu lihat kamu jujur ya quite terintimidasi gitu ya. Mungkin karena emang kamu tuh bagus banget cuttingnya, terus kayak teknik penjahitannya, teknik batiknya tuh bagus. Terus kamu tuh dulu ragu gitu sama ini bisa nggak ya bikin brand. Terus apa yang bikin kamu keep on going? Jadi dulu ya waktu pas aku ngediriin AHB, tahu sendiri kan, aku cuman sendiri, bahkan cuman berdua sama Mbak Dies. Nah itu tuh kayak banyak aja gitu keraguan-raguan, nih bener nggak ya gue bisa mendirikan sebuah brand dan terus menerus jalan gitu loh. Kayak banyak banget keraguan-raguan tapi keep on going dan ternyata aku bisa gitu loh. Karena animo masyarakat, ternyata produk aku diterima ya sama orang gitu, sedikit-sedikit. Tadinya sedikit-sedikit, tadinya mulut ke mulut gitu. Bahkan di Instagram itu tuh waktu itu belum ada iklan loh, belum ada iklan. Terus harus bayar influencer kan kalau misalkan mau di post atau diapain, dan itu tuh aku tuh belum punya cukup modal buat bayarin influencer kayak gitu. Jadi mostly emang bener-bener gimana caranya ya aku bisa ngasilin produk tuh yang dicintai orang sampai orang tuh mau ngomong ke orang lain supaya beli gitu loh. Itu yang Itu kenapa produk kamu kuat banget ya di awal ya? Iya. Dulu aku kayak nggak pedenya sebenarnya karena aku bukan basicnya fashion design sih. Jadi selalu bertanya-tanya tuh apakah fashion ini industri yang tepat buat aku gitu. Tapi ya kebetulan aku komunikasi ya, terus ya udah akhirnya kayaknya bisa deh mengkomunikasikan sesuatu lewat fashion gitu, instead of fashionnya gitu. Jadi akhirnya mendapatkan jawabannya setelah tahun ke-10 deh, Man. Perjalanannya tuh berharga banget tau sama 10 tahun itu. Oke, Man, ini kan udah tahun ke-12 Amanda Hertanto batik gitu ya. Menurut kamu apa challenge terbesar sekarang untuk kita bikin batik tetap bisa relevan sama customer kita? Ya, dan kebetulan tuh customer aku tuh mungkin yang umurnya sama aku gitu. Jadi mungkin aku juga bisa memposisikan diri sebagai customer nih, kalau misalkan gue bikin batik yang seperti ini kira-kira customer gue mau nggak ya gitu, merefleksikan kepada diriku sendiri. Karena mostly orang-orang yang membeli batikku otomatis pasti seleranya sama dong sama aku yang mendesainkan gitu. Jadi aku balikin lagi ke diri aku sendiri gitu. Dan lebih lihat sih misalkan tren masa kini tuh apa, misalkan lagi musim bunga-bunga besar gitu. Nah aku coba tuh masukin ke desain batik aku, kira-kira gimana nih supaya tetap ada touch of Amandanya, supaya orang tuh tetap pas pakai tuh gila nih, oh ini tuh punya si Amanda Hertanto batik loh gitu. Jadi orang lihat juga tuh udah tahu gitu, tetap punya ciri khas gitu, tapi mengikuti tren yang ada sekarang. Kalau kamu gimana? Kalau aku ya sama sih, kayak kita sekarang deket sekali dengan customer kan. Jadi kita tahu banget tuh dari pagi, siang, sore tuh journey-nya customer tuh apa. Jadi aku sekarang cuman mikir saat aku bikin baju, aku pastikan itu bisa membantu mereka melalui harinya
dengan lebih maksimal aja sih menggunakan kain-kain Indonesia. Oke, sekarang aku pengen tanya sama kamu. Kamu kan belakang ini kan baru tuh rebranding kan dari Oma Etnik jadi OE tuh. Nah itu apakah itu salah satu cara kamu supaya OE itu tetap relevan di masa-masa sekarang ini? Nah sebelum aku jawab nih, aku pengen nanya kamu dulu nih, kalau kamu dari yang orang luar nih, melihatnya ada perubahan nggak? Ada sih. Apa tuh menurut kamu? Jadi lebih universal aja OE gitu. Jadi kalau dulu Oma Etnik, orang tuh langsung berpikiran bahwa itu yang etnik-etnik. Bener banget itu yang impresi pertama aku tuh ketika dengar Oma Etnik tuh kayak udah gitu kan ejaan zaman dulu juga kan. Jadi tuh kayak jadul gitu loh. Tapi sekarang begitu diganti OE tuh kayak jadi lebih gimana ya, lebih universal, lebih hidup, lebih Modern? yes, modern gitu. Ya itu sih jawaban aku. Oke, jadi pengen nanya jawab. Iya, kenapa aku tanya? Karena aku pengen sebenarnya kalau branding itu kan apa yang persepsi orang lain ke kita kan, Betul. bukan apa yang kita declare kita tuh siapa kan. Jadi sebenarnya itu persis adalah alasan kenapa kita nge-rebranding menjadi OE, supaya kita lebih reachable buat generasi yang muda, lebih modern, lebih universal tadi ya. Jadi semua orang dengan berbagai latar belakang pasti bisa baca kan O dan E gitu kan. Jadi sesimpel itu sih alasannya kenapa aku rebranding. Aku melihat Manda dan aku tuh sama yang paling kesamaan besar adalah kita tuh sama-sama perempuan. Dengan fase-fase hidup yang mirip, sekarang kita perannya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ya leader di perusahaan, sebagai pebisnis gitu ya. Jadi aku percaya sekali sama Manda dan mengerti kalau ada fase-fase Manda yang mungkin sulitnya bukan di bisnis nih, tapi lagi lagi di keluarga atau misalnya lagi ke diri sendiri, kita lagi insecure atau apapun gitu. Karena jadi multi peran tuh gak gampang, dan aku yakin the only way adalah kayak kita menyemangati satu sama lain untuk menjalani peran itu kan. Jadi itu deh kenapa kayaknya kita selalu saling mengisi di situ ya Man. Jadi kalau Manda ada sesuatu pasti dia akan trust gitu untuk cerita ke aku, tapi aku juga akan trust banget ke Manda kalau Man enggak kok sebenarnya aku lagi kayak gini, aku nggak ada layer lah kalau sama Manda tuh. Kalau kamu gimana Man? Ya aku juga ngerasa gitu, kita tuh sebagai sama-sama perempuan, sama-sama pebisnis, sama-sama pemilik bisnis dan di kantor juga kita, pokoknya peran kita tuh sebenarnya mostly kebanyakan sama kan gitu. Aku merasa kayak kita tuh bukan harus saling menjatuhkan tapi malah saling menyemangati gitu. Dan kamu tuh kalau misalkan aku lagi kenapa-napa tanpa disadari kayaknya connect ke kamu juga, jadi kamu juga akan menjauh gitu loh, kayak nggak akan nanya, nggak akan ngajak, nggak akan apa gitu. Kasih Jadi ruang. Iya, kayak ngasih ruang ke aku gitu. Jadi kayak ya udah, aku tuh merasa dimengerti gitu loh sama kamu. Dan kamu tuh orangnya tuh kan semangat banget, kayak selalu semangat dan positif, bener over positif banget. Dan itu tuh sebenarnya bagus banget gitu. Jadi kalau aku misalkan lagi down atau lagi apa, terus kalau aku chat kamu atau telepon atau apa, pasti tuh udah kayak kebakar lagi gitu semangatnya. Karena ya itu, karena positivity-nya tuh tinggi banget kamu. Jadi kita tuh saling melengkapi sebenarnya. Iya, aku les kalau Manda lagi di panggung, aku sangat menjadi orang yang sangat berdiri dan bertepuk tangan paling kencang dan terharu sama achievement-nya dia. Dan ya aku yakin vice versa lah sama gitu. Dan bahkan kita udah di titik customer kita sudah memblend ya, maksudnya mereka nggak harus milih juga gitu, dia harus beli OE atau harus AHB. Dua-duanya dibeli sama mereka. Bener. Dan aku tuh sering banget temuin banyak banget gitu ya di Instagram, customer aku sama customer dia tuh sama. Jadi misalkan seminggu ini dia pakai AHB, seminggu depannya tuh dia pakai OE gitu. Iya. Selalu gitu-gitu terus kan kita kan. Atau misalnya kalau pakai OE itu yang chill-chill lah, ke kantor, weekend gitu. Kalau lagi mau yang event, yang lagi acara besar pakai Amanda. Jadi kita tuh saling melengkapi sebenarnya. iya, nggak ada yang dikompetisikan sih kayaknya. Sejak dulu aku tuh merasa memang apa ya, karena kita mungkin sama-sama perempuan, terus aku merasa Kiki tuh perempuan hebat, mandiri, yang dari
lulus kuliah dia udah berjuang untuk bisa hidup sendiri gitu. Itu aku tuh merasa itu sangat menginspirasi aku gitu loh. Ketafan kamu, banyak banget lah cerita-cerita di hidup kamu tuh yang membuat aku tuh sangat terinspirasi gitu loh gitu. Dan banyak banget nih aku kayak nyontohin, nih lihat nih Kiki gini, lihat deh Kiki. Jadi kamu tuh bener-bener juga sebagai apa ya, tolak ukur, tapi tolak ukurnya dalam artian positif ya gitu, bukan yang merasa tersaingi atau apa gitu. Jadi hebat loh si Kiki udah begini. Kita juga harus bisa semangat gitu. Jadi tuh intinya tuh kayak saling menyemangati aja gitu loh, ngelihat pencapaian kamu, apa kamu tuh semua tuh kayak jadi penyemangat juga buat aku gitu. Thank you so much. Kalau aku, apa yang aku terinspirasi dari Manda adalah Manda orang yang sangat suka berbagi. Jadi selalu dia tuh hidupnya tuh pasti melayani orang-orang di sekitar. Jadi setiap movement yang Manda lakuin, setiap hal baik yang Manda lakuin tuh aku kayak ngerasa jadi pengingat gitu. Untuk kayak yang kita nih lagi bekerja berjuang tuh buat siapa, bukan buat diri sendiri kan Man, tapi buat orang-orang lain juga. Dan gimana caranya kita, walaupun kita nggak chat setiap hari, kita nggak teleponan tiap hari, tapi kita menyemangati satu sama lain kayaknya dengan sesimpel kita keep moving on setiap hari aja, bener-bener kayak ya udah bekerja, menjalani hari, berusaha menjadi peran yang maksimal baik di kehidupan rumah tangga, di kehidupan pekerjaan. Nggak ada rasa putus asa, nggak ada rasa menyerah, nggak ada rasa apapun. Jadi kita kayak ngerasa jadi jalan bareng ya Man.